فقال تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Ayanda ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu salat Isra kita memanfaatkan niat i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini adab setelah matahari terbit sebelum zawal, yakni ada pelaksanaan sholat sunat Isra. Pernah dibahas? Sudah pernah dibahas kan Pak Ibu? Belum. Jadi kajian itu adab setelah matahari terbit sebelum zawal itu ada diatur di dalam kajian-kajian fikih. Juga adab masuk masjid ada diatur di dalam kajian fikih. Hari ini kita mencoba melihat apa adab setelah matahari terbit sebelum waktu masuk zawal. Zawal tahu Pak ya? Zawal paslu bi adabi ma ba'da tulu'us syamsi ila zawal itu jadi dalam Islam jam sesungguhnya itu adalah matahari. Jadi ini benda 3 kali benda bayang-bayang, 2 kali benda bayang-bayang sampai setentang dengan benda berarti bulat, tergelincir sedikit ke arah timur masuk zuhur. Itu zawal namanya. Zawal. Sampai ukuran sepanjang benda habis zuhur. Lewat lagi sedikit dari benda panjangnya bayang-bayang masuk asar. Kapan asar habis? 4 kali benda waktu haram sholat. Berarti mulai ada ufuk merah maghrib. Habis ufuk merah, habis maghrib. Paling pendek ayatnya. Pendek. Nanti dibacanya surah ya, panjang-panjang. Belum habis 3 rakaat habis maghrib. Habis ufuk merah habis maghrib masuk isya. Kapan batas isya? Terbit lagi ufuk merah ke kuning-kuningan di timur fajar. Habis. Nah, sebelum fajar itulah sholat sunat fajar. Habis sholat sunat fajar imsak. Habis imsak murattal 50 ayat masuk subuh. Sebelum matahari terbit habis pula subuh. Saat matahari terbit mulai lagi waktu haram. Ukuran 3 kali benda bayang-bayang. Mulailah masuk Isra. Ini yang kita bahas. Nah, sudah itu masuk istihara. Sudah itu masuk duha, masuk awabin dan lain sebagainya. Masuk lagi qobliyah zuhri, ya, zuhur, ba'diyah, awabin, terus nih. Nah, sekarang kita coba lihat ya, dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ila tulu'i samsi
summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajir hajjatin wa umratin tamma. 3 kali Rasul ucap. Siapa yang melaksanakan salat sunat fajar, subuh juga berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, lalu dia berzikir mengingat Allah. Zikir itu banyak. Ada baca Al-Quran, ada kita mentelaah mentadabbur seperti ini, ada belajar dasar tahsin, macam-macam. Ilatul samsi, sampai setelah matahari terbit. Summa shalla rak'ataini, lalu dia salat sunat 2 rakaat. Ini maksudnya salat sunat Isra. Kanat lahu ka'ajir hajjati wa umrah, berarti keutamaannya telah menyamai kualitas haji. Dia melakukan haji sekaligus umrah. Tamah 3 kali. Berarti haji umrah yang mabrur. Mabrur itu tidak ada kecuali balasannya surga. Sawa'illah. Apa tanda-tanda haji mabrur? Walam yarpus walam yabsi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tanda hajinya sampai kualitas mabrur, dia tidak akan pernah berbicara kalau tidak yang bermanfaat pada dirinya dan berguna oleh orang lain. Dia tidak bicara. Itu tanda hajinya mabrur. Lalu apalagi wala yamsik, dan tidak berkekalan di dalam perbuatan fasik. Tahu fasik kan? Fasik itu berarti dia tahu bahwa yang dia laksanakan itu tidak benar, tapi dia tetap melaksanakan, itu namanya fasik. Contoh, kan ada kita yang hobi main bola, ada tenis, ada takraw, macam-macam Pak. Ada bola kaki, futsal, ayah-ayah, jalan pagi, apa namanya jalan pagi itu kan? Itulah kira-kira. Lalu dia paham bahwa aurat laki-laki itu, kalau kita laki-laki, terlihat antara pusat dan lutut itu berdosa, tapi dia suka memakai. Berarti itu dia paham, dia mengerti, tapi berkekalan dalam perbuatan fasik, maka itu disebut fasik. Fasik itu Pak, kalau bahasa pasar disebut maknanya sama dengan pikun, itu fasik. Contoh, kalau kami laki-laki ini Bunda bawa kendaraan, ya, tidak semua, sebagian ya. Dulu tuh kalau sempat hajat saat bawa kendaraan, berhenti mobil itu di pinggir jalan, disemprot ban itu, ban mobil itu tutup sadaqallahul azim. Itu fasik. Dia sadar bahwa itu tidak baik, akalnya sehat, tapi dia berbuat seolah tidak sadar. Maka di usia kehormatan dia akan tuai kembali. Pikun namanya. Apa? Di usia kehormatan itu paling cepat usia 80 tahun. Itu usia terhormat. Maka di usia 80 tahun dia terkencing di depan rumah. Disebut oleh anak pikun. Itu dia. Ya. Ibu-ibu tengok kiri kanan tidak ada, pipis dia. Besok pipis depan kamar kadang. Pikun. Kalau ibarat bahasa kasar, datang seseorang bertanya, mana rumah Pak Sebiring? Saya tak tahu awak baru di situ. Pada rumah Pak Sebiring di depan hidung, ya Pak. Cuma kena hubungan emosional tidak bagus, dibilang tak tahu.
Dia sadar apa yang dia ucap, tapi pura-pura tidak tahu. Maka besok di usia kehormatan, datang cucu ke rumah. Nenek datuk mana? Itulah goreng pisang, godok begulo. Itu enak tuang. Yang ditanya datuk, jawabannya goreng pisang. Kena dituai. Paham ya? Maka menanam cabai, Ridwan ngajar masuk di agroteknologi itu, masuk di agribisnis. Tanam cabai tanpa pupuk berapa bulan baru berbuah? 3 bulan paling cepat, betul? Kadang mau 4 bulan. Kalau biji durian kita tanam baru berbuah kira-kira 15 tahun baru berbuah. Kalau tidak pakai eco farming. Jadi setiap yang kita tanam pasti berbuah dia. Paling cepat 40 tahun berbuah dia. Buah. Ini mohon maaf kita nih Pak ya, ini kajian masuk sikit. Jadi masuk. Jadi kalau ibarat duit 1.000 rupiah saja sehari, 40-50 tahun kemudian berbuah dia, berat itu. Paham ya? 1.000 rupiah sehari mah, kita makan lah kita. Setahun 365 hari. Kalau sempat 40 tahun, udah 3 karung Pak. Berat itu. Kalau hari ini namanya stroke. Iko menakut-nakuti, tidak Pak. Ini yang dibilang penyakit itu tidak ada dalam kajian maktu'at batin. Penyakit itu zahir disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Itu penyakit. Maka Ustaz Dano membahas kajian itu. Ini kamu ini salahnya. Kamu ini salahnya. Penyakit tidak ada disebabkan kecuali sifat jahat dan perangai jahat manusia. Lebih bisa dibedakan sifat dengan perangai. Lebih bisa dibedakan apa sifat je perangai. Kalau sifat, kalau perangai, jadi kalau sifat di dalam, perangai yang nampak. Makanya hati itu di dalam Pak. Sedangkan di dalam hati bisa menampak perangai di wajah. Itu enggak senang hati berbulu hati dia tengok cuma apa muka. Dipengaruhi wajah yang cantik itu oleh di dalam dia Pak. Kalau sempat di luar, ya Allah lebih mengerikan. Kalau senang di hati, nampak juga di wajah. Sifat jahat dan perangai kejahatan. Nah, sekarang kita coba. Bagaimana praktek sholat sunat Isra? Nanti kita tanya ya. Dalam praktek pendapat para fuqaha dan para muhaddisin untuk di tingkat fikih berbunyi lafaz usolli sunnatal israqi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kapan praktek itu dilaksanakan? Minimal 3 kali benda. Bayang-bayang. Kalau bisa 2,5 kali benda. Pas masuk jam 6 lewat 20 atau 30 menit. Kalau dijamkan. Jadi jam ini mengikuti matahari. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke Candi Muara Takus, ya, dapat ditentang hampa itu tanpa bayangan. Kapan dia tanpa bayangan? Pas jam 12 tepat. Taruh benda, tak ada bayang-bayang Pak. Pergi ke sana. Itu Profesor Santo Sabah tuh 8 bulan kemarin di sana. Dan dalam riset dia ternyata di Candi Muara Takus itu dulu ya, kisahnya melewati kisah kerajaan Sulaiman. Setiap tahun wisuda
lebih 2000 mahasiswa. Dan dari hasil arkeologi beliau masih ada tonggak-tonggak universitas itu udah dalam sawit. Masih ada. Gitu. Jadi bagus. Maka stupa-stupa kerajaan Bali, Sriwijaya itu stupa Candi Warantakus dipakai. Tertua. Sampai ke Tiongkok sana liputinya. Sampai pula ke situ ya. Sampai ke situ bongkar rahasia. Ya, karena dia berkawan dengan dia. Ya. Lalu setelah takbiratul ihram membaca iftitah surah Fatihah, rakaat pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah ayatnya dibaca Qul huwallahu ahad. Di mana yang kita tuju dari maqasid salat sunat Isra? Satu, coba kita lihat di doanya. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ja'ala yawm afiyah wa ja'a bis-samsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira wa hadza yawmin wa dafa'i anni. Kata kunci di doa itu adalah Allahumma rzuqni khaira hadza yawm wa dafa'anni syarr. Ya Allah, berilah aku rezeki khair, terbaik di hari ini ya Allah. Khair itu terbaik, Pak. Jadi kalimat khair tidak sama dengan jamilah, cantik. Jamilah satu, apanya yang cantik? Mungkin hidungnya. Hidungnya mancung bak pauh di layar. Apa yang cantik? Bibirnya. Bibirnya kiuk bak merkat delima. Apa yang cantik? Alis matanya bagaikan semut beriring. Apa yang cantik? Dagunya condoloba bagantuang. Kaya condoloba bagantuang, Pak. Ya Allah. Apa yang cantik? BML. Apa BML itu, Pak? Bulu mata lontiak. Itu cantik satu-satu sisi. Tapi kalau khair seluruhnya itu baik. Jangankan mata, takontu itu elok. Tuhan, tuh berirama kan tuh. Apalagi jalannya, apalagi senyumnya, itu khair, Pak. Maka khair itu lebih sempurna daripada kalimat jamil. Maka Rasul buat kalimat Allahumma rzuqni khairan hadzal yaum. Berilah aku terbaik di hari ini. Rezeki nomor satu adalah ya. Lalu apa lagi? Wa dafa'anni syarruhu, dan angkatkan kejelekan daripadanya. Rezeki terbaik kalau kita belum jodoh adalah jodoh. Wa dafa'anni syarruhu, dan angkat kejelekan darinya. Kalau tidak diangkat kejelekan daripadanya sebelum menikah cantik, Pak, ganteng. Tapi kalau tidak diangkat kejelekan baru 3 hari menikah kecelakaan, ompong tetap kembali. Abang, tidak diangkat kejelekannya, Pak. Tidak diangkat. Begitu kebalikannya. Beli mobil, Pak, baru seminggu dipakai, kredit puluh, tapi tidak diangkat wadfa'an ni, kecelakaan, pecah. Memang ada asuransi, tapi capek kita dibuat. Nah, kalau ibu, awak ingin dapat laki yang kumis, yang tagak kumis, tagak kumis, Pak, ya Allah, macam Ayanda Suhaimi, kau kena dicukur ke, Pak? Tapi tidak diangkat wadfa'an ni syarruhu. Baru seminggu berumah tangga kecelakaan, pecah bibirnya. Tentu tidak tagak kumis lah, Pak, bakal kalau aja. Kalau udah dapat jodoh, rezeki terbaik adalah anak. Kalau tidak diangkat kebaikan daripadanya, kejelekan, apa terjadi? Lahir anak cacat.
berarti tidak diangkat. Maka solat istihara, solat Isra mampu mengangkatnya. Setelah dapat anak, rumah. Jadi dulu dapat anak daripada rumah lepak. Jangan takut berbini. Faham? Bapak pernah lihat Pak buah macang? Macang tahu Pak? Macang itu enak, harum, seraknya besar, tapi dibuat sambal enak, namanya pilado macang. Bijinya pada suatu hari utuh Pak, ribuan belah. Coba sekali-sekali dibelah. Apa terjadi? Di dalam biji macang yang begitu keras tempurungnya, ada kadang dua keluarga hidup di dalam itu Pak. Indah serjana, berani beristri dan beranaknya, iman sempurna. Tak ada ciptaan Allah yang tidak dijamin rezekinya. Jen hebat pula iman kulit macam dari awak ni ya. Kau takut berlaki, awak lah kerajo. Umurlah satu. Berarti hebat iman kulit macam dari kita. Faham maksudnya Pak ya? Orang tua kita dulu tak sarjana dah Pak, SD tak tamat. Di balik bumi Allah tu, profesor anak lahir. Faham? Maka dulu kami di Kampar Pak, sekini masih ada Pak, tapi tidak semerata di Kampar. Kalau melamar, datang ke calon mentua laki-laki, apa kata mentua? Iya lesu, kuang ke anak adanya. Iya, coba salat subuh di depan dulu. Praktek salat subuh Pak. Kalau tidak biasa salat subuh, bahasa serak kontui dia Pak. Bang. Salat di depan calon mentua. Tak ditanya di mana kojor Pak. Bisa solat? Dah lah bisa jadi imam anak ni. Suolah ya mak angkat siku. Selesai masalah. Tu Pak. Makanya anak lahir, anak-anak qurratul ayun. Kini ndak ditanya solat tu lah. Bapa gaji yang di mana engkau aja? Lai banyak kepiangannya. Lai maka lahir anak, ya Allah. Bapak kalau kita masuk ke Jambiki ini betul masuk ya Pak. Itu kalau masuk bab munakahat. Ini sedikit cuplikan Pak ya. Ada ditulis dalam Uzil Azim, ku penak engkau dengan basmalah. Dalam hadis yang panjang, apabila suatu insan suami istri telah memegang jari jemarinya, gugurlah dosa-dosa sagir di celah-celah jari mereka. Saat mereka mulai saling melangkuh, malaikat bertasbih di sekelilingnya, maka sunat berwuduk. Tak boleh bugil 100% kerana malaikat bertasbih. Kalau kita bugil 100%, malaikat lari. Wih gawat bro. Lari malaikat Pak. Astagfirullah. Kalau malaikat lari yang datang siapa? Setan. Lupa pula baca bismillah, bersekutu mencetak anak dengan setan. Lahir anak-anak, awak salah. Faham? Dia sedikit Pak, bibit pompot kualitas. Kualitas. Itu kajian fisik. Masuk psikologis ni Pak. Itu kajian. Maka minimal berwuduk, berdoa. Kau tak TST je, tak singkok, tak tusuk langsung. Bisa. Tak boleh. Tinggallah lu pakai sek. Ini kajian. Nah, diangkat wadafa'an ni seru. Rumah sampai 2 miliar Pak. Hari ini tu biasa bangun rumah, betul? Capek membangun 2 tahun lamanya, setahun lamanya. Tapi tidak angkat wadafa'an ni seru. Baru 3 bulan pindah di sana. Konselor, dibobol maling, macam-macam. Berarti tidak diangkat wadafa'an ni seru. Dan lain sebagainya. Lebih mantap baju baru diboli Pak, tapi tidak diangkat wadafa'an ni seru. Masuk lewat pintu tersangkut, robek langsung. Ya Allah,
Baju baru tapi second. Kau dapat istri, nyo gadis tapi second. Berarti wadafa'anni syarruhu, dan diangkat kejelekan daripada. Bagaimana solusinya? Salat sunat Isra. Bagaimana dibuat Allah? Bagaikan ja'ala yaumal afiyah wa ja'a syamsi. Kebaikan itu dipelihara seperti laksana matahari menyinari bumi, tak pernah bosan setiap hari. Seperti itu kita dilindungi abadan selamanya. Maka dibuat Allahumma nawwir qalbi binurin hidayatika kama nawwartal arda binuris samsin abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang masih ada waktu nanti ibaratnya. Setelah salat sunat Isra masih ada waktu sebelum masuk duha. Apa yang harus dilakukan? Salat istihara. Ini yang jarang dilakukan orang. Selama ini kita paham istihara dilakukan di malam hari. Padahal apa beda istihara dilakukan di malam hari dengan setelah salat sunat Isra sebelum duha? Kalau dilakukan istihara di malam hari, itu memilih dua yang ragu. Kalau ibarat anak gadis, Bang Ismail atau Bang Sudirman? Bang Ismail belasong pipi, Bang Sudirman memang tak belasong pipi, tapi bulu mata lontiak. Anak ketujuh. Bang Ismail memang tak PNS, tapi dia punya pabrik. Bang Sudirman memang tak punya pabrik, tapi dia kadis. Mana ketujuh? Kadis, Pak. Ini punya PKS, ini kadis. Mana ketujuh? Satu bawa berlian, satu bawa permata. Mana nak niat? Salat istihara. Dua keren buat. Buka kedai di depan Masjid Rahmat atau depan Darussalam. Salat istihara. Kalau dilaksanakan salat istihara setelah salat sunat Isra, menciptakan batin di harta yang zahir. Mana yang mau? Mana batin, mana harta yang zahir? Harta nomor satu apa tadi? Harta nomor satu jodoh. Maka ditengok dia hati di doanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun kalimatnya. Kullu wijhati bi kulli hijadin wa maqsidi bi kulli qasdi wa ghayati bi kulli sya'i wa maljani bi kulli siddi wa huwa wakili bi kulli amri wa tawallani tawalliya mahabbati wa inayati bi kulli hal wa maqasid. Hari ini Pak banyak reuni. Tahu reuni? Lalu kalau bini kita nak reuni, kita le solat Isra, lalu solat istihara, batin kita ada di wajah istri. Begitu kebalikannya. Ya kalau reuni itu Pak, itu biasa Pak, ranting yang kering bertunas kembali. Apa maksudnya? Celwe kan nama dia. Pakai set yang tahu. Celwe kan nama dia. Cinta lama bersemi kembali. Walaupun lah umur 45, 50, itu setengah jam sebelum berangkik tu Pak, lepo-lepo tu. Kok bosu kok cepat sebiring tu? Cenderung apa gaya budak tu? Abang sebiring je itu. Tapi kerana ibu melakukan salat Isra dan salat istihara, apa terjadi?
Begitu nampak oleh perempuan tadi Bapak Sebiring, yang nampak di wajahnya teringat istri Pak Sebiring. Pak, ibu di mana? Hilang niat tadi Bapak. Ibu di mana Pak? Mana ibu? Pak Sebiring pun tadi lah berbuga-buga, lah pakai parfum silat malaikat jantan. Berubah niat, berubah. Ibarat kita pergi ke masjid pagi ini, lupa pagar dikunci, pintu pun tak terkunci karena tergopo-gopo, lewat maling Pak. Begitu maling nampak kebaikan kita di situ Pak. Itu batin di situ. Akhirnya apa terjadi? Dia kunci rumah, dia kunci pagar, dia datang. Pak, kenapa Bapak? Lupa Pak kunci tadi. Dia datang menemui kita. Batin kita dihantar. Maka orang dulu Pak, ini Pak Sebiring ada. Ingat di Simalungun Pak Haji Sebiring? Di Simalungun itu kebun durian hampir tak ada di pagar. Betul? Kalau mau minta. Walaupun tidak ada orang itu, atau opung mintanya aku satu durian, makanlah aman. Tapi kalau tidak minta, satu diambil, putar-putarlah setengah jam, balik ke situ lagi, putar-putar balik ke situ. Batin. Batin. Rumah dulu di kampung tinggi, masih ingat Pak Haji? Ayam bersangka di bawah rumah, ya. Tapi tidak minta. Siap mencilok durian, kain sawung tersangkut, dia ambil, dia acu tu, tolu cik tambiannya. Keluar dari rumah, entongnya tiang siko, tak ni, lalimo bongkak siko, tolu dia ambil ciknya Pak. Tidak bisa keluar dari rumah tu bayangkan. Akhir apa kata anak muda tu, tu ampun tu, boklah tolu cik duyung, yang dikol yang kalompek kata tu. Batin, Pak. Itu makanya orang berlomba. Wa maqasid. Bagaimana caranya? Lakukan solat istikharah setelah solat isra. Tapi dek lontong jawab wan sebola nampak lupa isra. Lupa. Itu dia. Kau sindir-sindir awak dan dah Pak kaji ku lurus saja kau Pak. Cuma rasa-rasa sindir awak ni ya. Itulah. Lurus saja Pak. Sampai situ dulu ya ndak Ibunda. Aduh kita nak ragu. Iya. Kalau nggak salah saya tadi bilang antara sholat isra dengan sholat duha beda. Ada jeda. Iya, itulah ada istikharah. Padahal sholat isra itu kan bukan sholat duha yang dikerjakan oleh orang tua. Terima kasih. Iya. Duha itu bahasa Arab, bahasa kita sepenggalahan. Kalau begitu kapan sepenggalahan? Jam 9 normalnya. Jam 9 itu pas sepenggalahan. Duha. Maka wadduha, demi waktu duha itu sepenggalahan artinya. Sepenggalahan. Dan paling cepat ya jam 8:30 duha. Nah, jadi itu hadis. Tapi kalau pendapat tentu banyak ya. Nah, beda. Maka jadi Tuan seling buat Pak tentang pendapat. Bagaimana caranya? Maka pendapat itu tidak bisa disatukan. Dibuat gambar gelas, bulat di atas, ramping, ada kaki, ada bulat di bawah. Namanya gelas Pirna. Lalu Tuan tanya satu-satu siswa tu, coba kamu buat definisi sesuai gambar gelas. Macam-macam. Gelas adalah tabung, terbuka di atas, tertutup di bawah. Itu namanya gelas. Rupanya drum juga seperti itu. Ya. Ada lagi yang membuat gelas adalah ya benda kecil yang bisa berfungsi untuk minum. Itu gelas. Rupanya aqua juga
Benda kecil berfungsi bisa tuh minum, bukan gelas. Jadi tergantung dia memandang, itu namanya pendapat. Maka pendapat tetap bisa disatu. Menimbul definisinya, benda terbuat dari kaca bening, berbentuk bulat, berlubang di atas, tertutup di bawah, punya kaki yang berfungsi tangkai, bisa berdiri di atasnya. Salah satunya memudahkan minuman manusia. Itu minimal. Jadi nanti kalau pendapat tidak ada masalah. Tapi kembali ke hadis, sepengalahan. Maka karena sepengalahan, di antara ulama juga berpendapat, kalau begitu apa waktu terbaik? Apakah langsung awabin sebelum duha? Inilah yang ditulis oleh Muhammad Syekh Abdus Somad Al-Palembani dalam Hidayah. Itulah salat sunat Isra. Jadi boleh ya di waktu. Tapi yang terbaik ternyata lebih baik ciptakan batin di harta yang sahih. Kita punya kedai Pak ya. Ada kedai Pak. Kita pergi pulang kampung kena lebaran. Kini Pak kalau pulang kampung seminggu tu ndak jole tu. Kabel listrik hilang tu. Pintu lonyap. Kalau kita bisa menciptakan batin di harta yang zahir, begitu nampak, apa terjadi? Manulah sianu kebaikan kita yang nampak rumah kita. Manulah sianu rindu awak. Inyo yang nak melihara rumah tu. Rupanya lakukanlah salat situ ya. Jadi ini namanya qad aflaha man zakkaha. Siapa dia qad aflaha man zakkaha? Masuk di taat ibadat yang batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sayang, sangat cinta. Yuhibbu, setiap detik cinta Allah kepada siapa? Tawwabin, orang yang taubat. Taubat itu maknanya semakna dengan kalimat ar-raji. Apa raji? Pak Kapsek, tolak jatuh sayang tibo. Apa nama tu Pak? Tolak jatuh sayang tibo. Jatuh tolak pagi itu Pak. Malam, oi Erna japuit lah daya. Namanya rujuk. Jadi taubat semakna dengan kalimat ar-raji, berarti kembali. Sesat di ujung jalan, kembali kepada jalan. Apa tanda kamu? Allah sayang pada kita. Apa tanda dia kembali? Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang itu suka mensucikan dirinya. Itu orang yang taubat. Jadi suci tidak sama dengan bersih. Ini masuk kajian kita Pak ya. Bersih belum tentu suci. Suci belum tentu bersih. Yang pasti suci dalam debu. Baju yang kita pakai mungkin saja bersih, tapi boleh saja belum suci. Kapan dia suci dan bersih? Tidak dalam berkredit. Paham? Ancak mungkin naik bu rupiah 2 kali bayu kau. Itu bersih itu, belum suci. Suci. Paham maksudnya? Maka dia bilang ya Bani Adam huzu zinatakum indah. Masuk ke rumah Allah pakaian yang suci. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh ya ndak. Inilah masalah batin. Maka orang itu dulu berkata, nah biarlah jelek-jelek asal milik sendiri. Haram kau berminyak air. Paham? Itu orang dulu. Biar jelek-jelek asal milik sendiri. Tidak perlu berminyak air. Kini banyak modus. Modal dus. Pulang ke kampung pakai Fortuner, rupa rental.
Terjebaklah PRT. Iyalah dentimu pakai Fortuner kurang. Setelah menikah 2 bulan pakai Astuti. Iya, lah melepek-lepek dia. Awak salah. Pandangan tak sampai zahir batin. Nah, silakan Bunda. Sebentar ya. Iya, iya. Kalau misalnya kan kita biasanya sehari-hari habis sholat subuh pulang. Iya. Karena lama nunggu di masjid sendirian kan nggak mungkin juga. Iya. Terus gimana kita sholat isra'nya? Memang salah satu syarat oleh ulama berdasarkan ablaha tadi. Siapa yang sanggup? Orang-orang yang suka mensucikan diri. Disinilah di kajian fikih la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan aturan agama, tapi agama dia punya aturan. Itu ke batin pulangnya Bunda. Kalau dibuatnya setelah salat